Oke teman-teman, terima kasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel di sini nih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Halo Sobat Hopper semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube Grafik Publik Update. Sebelum lanjut pada videonya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe, dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate. Rizky Bilar menceritakan perjalanan cintanya dengan Lesti Kejora saat merayakan hari jadiannya ke-10 bulan. Kegiatan peringatan hari jadi Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang jatuh pada tanggal 24 Mei 2021 disambut hangat dengan kedatangan para penggemar dan fans yang hadir di lokasi syuting hari ini. Pasangan yang dikabarkan akan menikah dalam waktu dekat ini memang memiliki fans yang fanatik. Belum hari H berlangsung, karangan bunga telah berjejer di kediaman pasangan populer ini. Bagaimana ulasannya? Inilah news update kali ini. Melihat antusias dan dukungan daripada penggemarnya, diakui Rizky Bilar hal tersebut seperti sebuah penghargaan baginya dan Lesti Kejora sang kekasih. Pesan saya untuk para penggemar adalah terima kasih yang sebesar-besarnya, karena Lesti dan saya sadar kita tidak akan besar tanpa kalian, ungkap Rizky Bilar. Dan terima kasih banyak udah support kita, doain kita sampai saat ini, dan mudah-mudahan dukungan dan doa buat kita itu tidak berhenti sampai di sini saja, sambung Rizky Bilar. InsyaAllah untuk seterusnya, para fans Leslar Lover terus mengalir sampai dirinya dan Lesti Kejora menikah dan memiliki keturunan. Mungkin sampai kita menikah nanti, atau mungkin sampai anak-anak kita nanti, dukungan daripada fans terus mengalir, ujarnya. Di hari peringatan ke-10 bulan masa pacarannya tersebut, ia belum menyiapkan rencana apapun untuk menghabiskan waktu bersama Lesti Kejora, dikarenakan Lesti Kejora ada beberapa kesibukan, sambung Rizky Bilar. Pertanyaan yang bertubi-tubi datang dari rekan media yang tak henti-hentinya meminta bocoran soal tanggal dan waktu pernikahan yang akan digelar oleh Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu. Tetapi hal itu masih saja dijawab dengan santai oleh Rizky Bilar bahwa insya Allah jika Allah yang mengizinkan dalam waktu dekat ini. Saya tipikal orang yang tidak suka mengumbar-umbar sesuatu, tambah aktor tampan itu ketika diwawancarai di lokasi syuting Jodoh Wasiat Bapak. Selain banjir dukungan, peringatan hari jadi Rizky Bilar dan Lesti Kejora setiap bulannya selalu dibanjiri juga dengan hadiah. Hal tersebut sangat disyukuri oleh Lesti Kejora dan Rizky Bilar, karena selain direstui oleh kedua orang tua, hubungan mereka juga direstui oleh para penggemar dan fans fanatiknya. Ini sesuatu yang sangat membanggakan bagi Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Thank you.
Lesti Kejora akan menyempatkan hadir dalam acara anniversary Leslar yang ke-10 itu jika tidak ada halangan. Diketahui Lesti baru merilis single terbaru Bawa Aku ke Penghulu. Rencananya lagu tersebut akan dirilis secara resmi pada 25 Mei mendatang. Sudah ada 992.000 like dari netizen termasuk komentar dari Rizky Bilar. Rizky Bilar memberikan komentar terkait lagu baru Lesti Kejora. Lagu tersebut ternyata sudah ditunggu-tunggu oleh penggemar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Dengan banjirnya dukungan dari penggemar Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang telah menanti hal itu akan segera datang dalam waktu dekat ini, dan segala persiapan semua telah dipersiapkan secara matang. Namun kita masih menanti hari itu akan segera datang, tulis komentar penggemar di media sosial. Melalui sebuah lagu yang berjudul Bawa Aku ke Penghulu, Lesti Kejora menebarkan aura kebahagiaan yang bikin kamu senyum-senyum sendiri, sambungnya. Ditambah lagi ketika diwawancarai kemarin di lokasi jodoh wasiat bapak itu, sepertinya Rizky Bilar terlihat kurang sehat dan raut wajahnya yang sangat terfosir dalam menjalani aktivitasnya seharian di lokasi syuting, membuat netizen dan penggemarnya berkomentar kasihan. Jangan dipaksakan dan selalu jaga kesehatan, tambah komentar para penggemar. Rizky Bilar berterima kasih kepada penggemarnya dikarenakan sangat peduli terhadap dirinya dan Lesti Kejora, dan harapan dukungan baik, doa dan support akan selalu diterima oleh Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Semoga harapan dan cita-cita akan segera terkabul dalam waktu dekat ini, dan doa akan selalu menyertai mereka berdua, tambah netizen. Demikianlah berita ini dilansir. Sekali lagi aku menuliskan kisah ini untuk kalian dengan sangat tersayat hatiku ini. Dalam sekali untuk diselami, habis sudah air mataku setiap bab per bab, dan aku salin dari buku catatan Bilar ini. Bagaimana sekarang? Apakah perasaan kalian sama dengan perasaanku? Tulis Umar bin Khattab. Sejarah Kang Rizal berawal 2014 sampai hari ini, kelakar itu masih melekat sama Bilar. Cinta sejati 24 Bilar. Mimpi datang mendera kehidupan di saat semua tertidur. Dalam kebimbangan hati yang terlilit kesedihan di antara gerombolan burung pipit yang sedang terbang indah di bawah payung 7 warna pelangi, serasa darah kembali memerah mengalir deras di saat memucat kaku dalam kepasrahan. Kandas di lautan sunyi bahkan gelap dan tanpa bias. Tapi riak tak selalu begitu. Bahkan dalam kemarau yang panjang, lautan itu bisa mengering tak berjejak walau sekedar basah atau keringnya setangkai ranting yang lapuk, layu dan terbang jauh dihembus kawanan angin yang riang menari-nari. Namun apakah dia peduli? Tidak. Angin tidak akan pernah mengerti kemana arah dia akan pergi. Pergi kemanapun yang dia mau tanpa seorang pun yang tahu, dan pergi itu membawa pilu yang tersayat sembilu, tipis namun sangat perih ditelan, bagaikan terik yang tak mau mengerti derita keringnya tanah yang telah berderai. Terpanggang sepanjang hari, dia butuh hujan, namun hujan tak kunjung datang, seolah-olah terlalu jauh bermain sehingga lupa tanah lembut itu telah berubah menjadi pasir dan berdebu. Aku tetap utuh kepadamu. Seberat apapun hidup, Tuhan tak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Tulisan ini persis ditulis oleh Bilar Jumat 27 Juni 2014 ketika itu.
Jauh sebelum langit dan bumi diciptakan, maka Allah telah tentukan hari, jalan, takdir manusia ini dalam kitab Lauh Mahfuz dan terpajang di langit-langit di atas arsy Allah. Pertemuan Bilar dan Benny agensi itu di Masjid Al-Mustaqim itu adalah catatan bersejarah dalam hidup Bilar. Banjir air mata pun juga menjadi saksi Jumat yang bersejarah itu. Bahkan Bilar juga menuliskan tulisan dengan tulisan huruf kapital, "Jumat hari keberuntungan bagiku," tulis Bilar. Kau katakan Setelah melepas rindu dan menelpon bunda, Bilar dan kakak diajak makan siang di sebuah warung yang tak jauh dari Masjid Al-Mustaqim itu. Benny serasa tergugah mendengar kisah yang barusan Bilar ceritakan, dan itu benar adanya. Bahkan sepanjang perjalanan yang hanya dilalui dengan berjalan kaki ke warung nasi itu, beberapa kali Benny menepuk-nepuk pundak Bilar, tanda kagum dengan perjuangan anak muda yang masih belia itu. Kebetulan Benny sedang membawa beberapa orang dari Medan untuk casting di gedung Trans TV hari itu, dan dikarenakan masjid yang berada di dalam kawasan gedung itu penuh dan sesak, makanya dia mencari masjid sekitar untuk melaksanakan sholat Jumat saat itu. Dan itulah takdir yang telah Allah tentukan, Bilar bertemu dengannya di masjid itu. Makan siang itu terasa sangat berharga bagi Bilar dan kakak. Kenapa tidak? Orang yang membawa ini sangat baik. Bahkan sepanjang makan berlangsung, Bilar ditawari untuk ikut lagi casting di beberapa home production. Kalau masalah tempat tinggal, dia siap mengontrakkan untuk Bilar dan kakak. Bahkan uang saku pun juga dikasih sampai Bilar berhasil nanti atau lulus casting nantinya. Mendengar perkataan yang terucap di bibir Benny, Bilar terharu, bahkan matanya kembali berkaca-kaca seolah-olah Allah telah antarkan seorang malaikat penolong langsung dari surga melalui jasad Benny agensi ini. Mudah bagi engkau ya Allah. Perbincangan yang akrab berlangsung tak terlalu lama. Di akhir pembicaraan, Benny bertanya lagi ke Bilar apakah dia ikut tawarannya yang tadi. Tanpa berbasa-basi, Bilar langsung bersedia dan sungguh sangat mengucapkan terima kasih. Bahkan Benny senang dan dia bertanya di mana Bilar menempat sekarang, dan Bilar pun segera memberitahu bahwa mereka tinggal sementara di Musala Al-Islah yang tidak jauh dari masjid tadi. Tanpa memperpanjang cerita, Benny langsung akan menemui Bilar besok ketika acaranya di gedung Trans TV selesai. Sambil berjalan keluar warung nasi itu, Benny menyelipkan sedikit uang untuk Bilar. Dia tahu Bilar tak ada uang dikarenakan Bilar telah bercerita perihal nasib yang dialaminya di terminal kemarin. Dan hebatnya lagi, dia memberi Bilar sebuah HP kecil miliknya yang itu berguna baginya besok ketika menghubungi Bilar. Sungguh tak dapat dibalas kebaikan Benny kepada Bilar. Makanya dalam setiap wawancara saat Bilar terkenal saat ini, pasti dia akan menyebut nama Benny agensi ini sangat berjasa bagi dirinya. Dan pernah kau katakan tidak sayang kepadaku. Setelah berpisah dengan Benny di siang itu, Bilar membuka lipatan uang yang diselipkan oleh Benny kepada Bilar. Bilar terkejut setelah dihitungnya persis 500.000 saat itu. Ya Allah, aku tahu engkau tak akan pernah meninggalkan hamba-Mu sendirian. Jangankan rezeki untuk makhluk sebesar manusia ini, ya Allah, semut pun yang kecil pasti akan engkau cukupkan rezekinya, walaupun berada jauh tersembunyi di dalam tanah gelap tak bercahaya. Begitu juga dengan yang lainnya. Aku takjub, tulis Umar bin Khattab. Lagi bersinar. Sambil berjalan pulang, Bilar membaginya dengan kakak. Kakak menolak karena itu hak Bilar, tetapi Bilar memaksa. Sungguh indah persahabatan dua anak muda ini. Dengan terpaksa kakak menerima pemberian Bilar itu, dan Bilar berjanji mengajak kakak bersama-sama berjuang kembali mengejar impian dan cita-citanya. Bagi kakak, mengobati penyakit yang dia derita adalah tujuan utama, dan Bilar hanya semata ingin membahagiakan keluarganya kelak nanti ketika dia sukses. Sembari berjalan pulang, Bilar singgah di sebuah warung gorengan membeli gorengan untuk kawannya di Musala Al-Islah itu. Bilar ingat kemarin Garin itu memberinya uang, dan itu sangat berharga bagi Bilar. Setelah berada di tempat gorengan itu, Bilar melihat hanya sejenis gorengannya.
Lihat kiri dan kanan pun hanya itu warung gorengan di sekitar itu. Tapi tak jadi masalah. Sambil memesan gorengan tersebut, Pilar bercanda dengan kakak. "Kak, aku mau dagang gorengan inilah nanti," ucap Pilar sambil tertawa. "Hahaha, boleh juga, ntar aku panggil Kang Risol ya." "Hahaha," jawab kakak kelakar. "Kenapa Kang Risol?" Itulah jawabannya. Goreng itu hanya sejenis dan risoles lah namanya. Dan sampai detik ini kelakar Pilar masih disebut Kang Risol. Cintaku tetap utuh kepadamu. Saksikan Cinta Sejati 24 Bilar bagian ke-19 pada video selanjutnya. Salam manis, terima kasih. Sampai esok. Nama pedangdut Lesti Kejora dan Rizky Bilar kian bersinar di tahun 2021 ini. Kesuksesan yang diraihnya sangatlah fantastis, seperti Rizky Bilar berhasil mewujudkan satu persatu impiannya. Begitu juga dengan Lesti Kejora. Namanya kian bersinar dan trending, bahkan pasangan itu menunggu hari H ini lebih serius dalam pernikahan setelah Idul Fitri ini. Namun semakin melejitnya karirnya, semakin banyak pula terjangan yang diterima Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Salah satunya bulian haters. Bagaimana ulasannya? Ketika diwawancarai beberapa waktu yang lalu, pedangdut asal Cianjur ini sampai menangis ketika menceritakan beberapa bulian haters, mulai dari masalah pakaian, postur badan, sampai dibenturkan dengan penyanyi dangdut Siti Badriah. Begitu juga dengan aktor Rizky Bilar yang juga banyak mendapat cacian dan hinaan dari haters yang sepertinya iri dengan kesuksesannya, sampai-sampai hinaan itu merebak ke orang tua Rizky Bilar. Laporan-laporan ini diberitahu oleh Dery Saputra kepada Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Ketika diberitahu, kata Dery Saputra, Rizky Bilar cuma menanggapi santai dan tak ada yang sampai di-repost di media sosial. "Kita bukan tipe orang yang habis ngelaporin itu kita publish. Enggak, kita mikir kasihan keluarganya. Udah berapa kali kita nangkap orang, bawa orang yang komen parah," tutur Rizky Bilar. Bahkan Rizky Bilar dan Lesti Kejora mengatakan selalu memaafkan orang-orang yang berbuat jahat kepada diri mereka berdua, karena agama selalu mengajarkan begitu, dan kalau dapat didoakan mereka agar berubah dan diberi petunjuk oleh Tuhan, tegas Rizky Bilar sambil tersenyum. Mendengar perkataan Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu, sontak rekan media yang sedang mewawancarainya terkagum-kagum dengan perilaku dan sifat dari artis tampan dan cantik itu. Bahkan ada yang berceloteh, bagai bidadari. Sungguh hebat orang ini, tambah rekan media di lapangan. Bahkan ada suatu ketika hinaan itu terlalu parah disertai ancaman juga. Setelah itu meminta maaf. "Kami tidak pernah memposting identitas orangnya di media sosial. Kasihan keluarganya," tambah aktor tampan asal Medan itu. "Pernah sekali aku publis, tetapi aku tutupin stiker dikit lah mukanya. Ya aku nggak tega, mikir aja kalau kita suatu saat melakukan hal itu.
itu dan diperlakukan orang seperti itu, kita pasti malu, sambungnya. Semakin tinggi sebuah pohon, maka semakin keras angin berhembus. Itulah pepatah yang cocok untuk Rizky Bilar dan Lesti Kejora dalam menghadapi belantika dunia keartisan. Pernah sesekali Lesti Kejora mengatakan lelah dengan semua itu, tetapi itulah jalan hidup yang telah ditentukan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, kita harus tetap jalani dan ambil hikmahnya. Dengan adanya Rizky Bilar yang berada di sampingnya saat ini membuat Lesti lebih tegar daripada biasanya. Banjirnya komentar pedas di media sosial mengenai status hubungan mereka berdua juga ditanggapi dengan santai. Isu pernikahan yang kian santer terdengar itu pun juga tetap ditanggapi dengan santai. Bahkan keluarga besar tak terlalu merespon isu-isu miring mengenai kapan pernikahan antara Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan dilangsungkan. Bagi mereka semua sudah diatur Gusti Allah. Tambah pedangdut Sunda itu mengatakan bahwa bila status public figure yang disandang keduanya menuntut mereka untuk terus tampil sempurna, Lesti Kejora ini juga mengaku prestasinya sebagai juara dalam sebuah ajang pencarian bakat seolah-olah menjadi beban tersendiri. Begitu juga dengan Rizky Bilar yang seolah-olah mendompleng nama besar Lesti Kejora. Tetapi biarlah, dalam hidup ini akan terus selalu ada hal tersebut. Sekarang bagaimana sikap kita dan cara kita untuk menanggapinya? Semoga semuanya akan baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Sampai detik ini Rizky Bilar dan Lesti Kejora masih sama sikapnya tentang haters yang selalu membuat hal demikian. Namanya juga haters dan kita harus makluminya. Jangan sampai kita tanggapi dan membuat kita pusing sendiri memikirkan bulian haters tersebut. Demikianlah berita ini dilansir. Jangan lupa ikuti news update selanjutnya. Salam, terima kasih.